Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Solihin, mahasiswa program studi Tadris Bahasa Indonesia semester 7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai wakaf dan ibtidak. Pembahasan yang akan saya jelaskan, yang akan saya paparkan di sini yaitu pengertian wakaf dan ibtidak, kemudian macam-macam wakaf dan tanda-tanda wakaf. Selanjutnya, wakaf. Wakaf menurut bahasa adalah al-habsyu yang artinya menahan, sedangkan menurut istilah wakaf adalah memutuskan suara pada suatu kalimat tertentu yang tidak begitu lama, kemudian mengambil nafas satu kali dengan niat untuk memulai kembali bacaan Al-Quran. Mungkin sudah kita ketahui semua, wakaf itu kita bisa definisikan tempat berhenti atau berhentilah istilahnya ketika kita membaca Al-Quran, itu namanya wakaf. Kemudian ibtidak secara bahasa memulai suatu pekerjaan, sedangkan secara istilah ibtidak adalah memulai suatu bacaan baik setelah qad maupun setelah wakaf. Jadi ibtidak itu merupakan sebuah kegiatan yang dimana dalam membaca Al-Quran itu memulai, itu namanya ibtidak. Semisal kita membaca Al-Quran kemudian kita berhenti pada suatu bacaan atau suatu lafaz yang mungkin kita berhenti karena terpaksa atau lain sebagainya, kemudian kita mulai lagi, itu namanya ibtidak. Contoh begini, Bismillahirrahmanirrahim, wailul likulli humazatil lumazah. Nah, kan kita berhenti, kemudian kita mulai lagi, alladzi jama'a mala, itu namanya ibtidak ya. Kemudian kita lanjut ke macam-macam wakaf. Macam-macam wakaf di sini terbagi menjadi 4, yaitu wakaf itirari, kemudian wakaf intisari, dan juga wakaf ikhtibari, dan yang terakhir wakaf ikhtiyari. Yang pertama wakaf itirari. Apa itu wakaf itirari? Wakaf itirari adalah wakaf yang berhentinya secara terpaksa, seperti kehabisan nafas, batuk, atau lupa. Semisal ketika kita membaca Al-Quran, pastinya adalah suatu kejadian di mana kita itu ketika kita membaca Al-Quran, kita itu kekurangan nafas atau tidak kuat begitu. Nah, kita berhenti secara terpaksa, itu namanya wakaf itirari begitu. Kita enak-enaknya baca, kemudian kita tidak kuat nafas, kita berhenti. Nah, itu namanya wakaf itirari. Kemudian yang kedua, wakaf intisari adalah wakaf untuk berhenti pada suatu kalimat guna dihubungkan dengan kalimat lain pada bacaan yang tengah dibaca. Itu wakaf intisari. Kemudian yang ketiga, wakaf ikhtibari. Wakaf ikhtibari sifatnya memberikan keterangan, maksudnya berhenti pada suatu kalimat untuk menjelaskan al-maqtu dan al-mausul, atau karena pertanyaan seorang penguji kepada seorang qari yang sedang belajar bagaimana mewakafkannya. Jadi kalau wakaf ikhtibari ini mempunyai maksud untuk memberikan suatu keterangan bahwa dalam lafaz ini atau kalimat ini ada suatu yang tidak memperbolehkan untuk berhenti, dan ketika terpaksa kita untuk berhenti, kita itu harus membaca, ada kriteria yang harus kita lakukan, ada standarnya begitu, harus dibaca seperti ini gitu. Kalau wakaf ikhtibari. Kemudian wakaf ikhtiyari adalah wakaf yang dipilih dengan sengaja oleh pembaca Al-Quran gitu. Jadi kalau wakaf ikhtiyari ini wakaf ini digunakan secara sengaja emang. Oh, aku mau berhenti di sini kah? Gitu. Intinya yang membaca itu emang sudah ingin berhenti di situ, itu namanya wakaf ikhtiyari. Kemudian selanjutnya kita masuk ke tanda-tanda wakaf. Jadi di dalam Al-Quran itu ada beberapa tanda wakaf memang yang mungkin kita itu harus patuhi. Jadi kalau kita ibaratkan di dalam dunia nyata, wakaf ini seperti lampu merah gitu ya, lampu lalu lintas gitu, atau tanda-tanda yang lain yang mungkin ada di jalan gitu ya. Seperti P ada garis miringnya, itu kan tanda, ada maknanya. Nah, begitupun di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa tanda, banyak tanda yang dimana tanda itu ada pengertiannya, ada maknanya. Salah satunya yang pertama wakaf lazim. Wakaf lazim di sini biasanya berbentuk mim ya, berbentuk mim, biasanya ada di atas lafaz. Itu maknanya wajib berhenti ya, tidak boleh diteruskan.
Itu wakaf lazim. Kemudian wakaf mutlak. Wakaf mutlak ini biasanya berbentuk huruf tok kecil di atas lafaz. Artinya dalam wakaf itu maknanya wakaf itu sempurna untuk digunakan untuk berhenti. Itu wakaf jaiz. Kemudian itu wakaf mutlak. Kemudian wakaf jaiz. Wakaf jaiz itu biasanya berbentuk huruf jim kecil di atas. Nah, itu maknanya apa? Maknanya itu boleh. Artinya kita boleh berhenti di kalimat itu atau kita meneruskan kalimat itu. Intinya terserah yang membaca. Kemudian wakfu aula. Wakfu aula ini berbentuk huruf qaf dan lam ya. Huruf qaf dan lam sama ada di atasnya kalimat, itu maknanya lebih baik berhenti daripada diteruskan. Gitu ya. Berhenti lebih utama daripada diteruskan. Itu wakfu aula. Kemudian wakaf waslu aula. Nah, kalau wakaf waslu aula ini kebalikan daripada wakfu aula. Kalau wakfu aula lebih baik berhenti, tapi kalau waslu aula itu lebih baik diteruskan daripada berhenti ya begitu. Kemudian adamul waqaf. Adamul waqaf ini berbentuk huruf lam alif ya. Lam alif artinya tidak boleh berhenti di situ. Kita tidak boleh berhenti ketika ada waqaf lam itu, adamul waqaf itu gitu. Tapi di sana ada keringanan ketika kita terpaksa untuk berhenti, terpaksa banget, tidak apa-apa berhenti asalkan kita mengulang lagi dari kalimat sebelumnya, begitu, tidak diteruskan, begitu ya. Kemudian wakaf muannaqah itu merupakan titik tiga yang berbentuk segitiga ya, gitu ya. Itu namanya wakaf muannaqah. Biasanya itu ada dua titiknya ya, ada dua titik tiga. Itu namanya wakaf muannaqah, yaitu boleh berhenti di salah satu, namun tidak boleh berhenti di keduanya. Kita boleh berhenti di salah satu tanda itu, tapi kita tidak boleh berhenti di keduanya. Itu namanya wakaf muannaqah. Seperti contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Itu wakaf muannaqah. Tidak boleh kita berhenti di keduanya. Dzalikal kitabu la raib fi. Tidak boleh ya. Kita harus berhenti di salah satu. Boleh kita berhenti di la raib, kemudian dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal. Gitu. Paham ya? Oke, untuk selanjutnya itu wakaf ruku. Maksudnya artinya di situ tanda ruku untuk akhir surat atau untuk akhir ayat tertentu. Biasanya itu berbentuk ain. Artinya apa? Wakaf ini menandakan bahwa kisah dari ayat tersebut sudah selesai atau itu sudah akhir dari ayat itu, dari surah itu, begitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai wakaf dan ibtidah. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan itu dari saya sendiri, apabila ada benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari saya Muhammad Sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.